Pembacaan Alkitab tanggal 27 Oktober tahun 2024, hari ke-301. Yeremia pasal 31. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soralah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ibrani pasal 7. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi, karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Markus pasal 10. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya,
apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tema minggu ini, iman yang melihat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Penjelasan Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 9. Yeremia menyampaikan nubuat tentang pemulihan Israel. Tuhan akan mengumpulkan kembali umatnya dari pengasingan, termasuk mereka yang paling lemah, orang buta dan lumpuh, dan membawa mereka ke dalam sukacita dan keselamatan. Ayat ini menekankan bahwa iman yang sejati melihat pemulihan dan kasih setia Tuhan, bahkan ketika keadaan terlihat suram. Iman mampu melihat masa depan yang penuh harapan, yang Tuhan janjikan, meskipun saat ini umat sedang mengalami penderitaan. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur ini berbicara tentang sukacita yang luar biasa ketika Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Umat Israel yang pernah mengalami pembuangan kini diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Seperti orang-orang yang bermimpi, mereka dipenuhi dengan sorak-sorai. Iman yang melihat adalah iman yang tetap menantikan pemulihan Tuhan, meskipun di tengah masa-masa sulit. Iman yang sejati percaya bahwa Tuhan akan mengubah air mata menjadi sukacita. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai dengan 28, Yesus digambarkan sebagai imam besar yang kekal dan sempurna. Tidak seperti imam-imam sebelumnya yang harus terus-menerus mempersembahkan korban dan akhirnya meninggal, Yesus menjadi imam besar yang mampu menyelamatkan sepenuhnya karena dia hidup selama-lamanya untuk menjadi perantara kita. Iman yang melihat, dalam konteks ini, adalah iman yang melihat kepada Yesus sebagai jalan keselamatan yang kekal dan penuh kasih. Melalui iman, kita dapat melihat peranan Yesus yang membawa kita ke dalam hubungan yang kekal dengan Tuhan. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52, kisah Bartimeus, seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus, adalah contoh nyata tentang iman yang melihat. Meskipun secara fisik Bartimeus buta, secara rohani dia memiliki penglihatan yang luar biasa, karena dia mengenali Yesus sebagai anak Daud dan memohon belas kasihannya. Bartimeus tidak hanya melihat dengan matanya setelah disembuhkan, tetapi juga dengan imannya. Dia melihat Yesus sebagai penyelamatnya. Iman Bartimeus yang kuat membawanya kepada mukjizat itu. Renungan. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 9 menceritakan bahwa iman yang melihat adalah iman yang percaya kepada janji pemulihan Tuhan. Meskipun saat ini umat sedang dalam keadaan pembuangan atau penderitaan, Tuhan berjanji untuk mengumpulkan kembali umatnya, termasuk mereka yang lemah dan tersisih. Kemudian, di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6 mengatakan bahwa sukacita yang datang dari pemulihan Tuhan mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak pernah kehilangan harapan. Iman yang melihat selalu menantikan janji Tuhan dengan sukacita yang penuh keyakinan. Lalu di dalam Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai dengan 28, Yesus sebagai imam besar yang kekal memberikan jaminan keselamatan yang sempurna dan kekal. Iman yang melihat adalah iman yang memandang kepada Yesus sebagai sumber keselamatan, percaya bahwa Dia selalu menjadi perantara kita di hadapan Tuhan. Dan di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52, cerita penyembuhan Bartimeus yang buta secara fisik, memiliki penglihatan rohani yang luar biasa. Dia tidak ragu untuk berseru pada Yesus dan memohon kesembuhan. Iman yang melihat adalah iman yang berani, yang tidak terhalang oleh keadaan fisik atau tantangan apapun. Refleksi. Apakah kita memiliki iman yang percaya kepada kasih setia Tuhan yang membawa pemulihan bagi kita, bahkan ketika situasi kita terlihat putus asa? Apakah kita memiliki iman yang tetap kuat dan menantikan pemulihan dan kasih setia Tuhan?
Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 9 menjelaskan ketika kita berada dalam keadaan tertekan atau menderita, iman yang melihat percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Nah, apakah kita tetap berharap dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan di masa-masa sulit? Percaya bahwa Dia akan membawa kita ke dalam sukacita dan pemulihan. Apakah kita menaruh harapan kepada janji-janji Tuhan dan percaya bahwa Dia akan mengubah air mata kita menjadi sukacita? Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6 menceritakan sukacita besar yang dihasilkan dari pemulihan Tuhan, mengingatkan kita untuk selalu menantikan pekerjaan Tuhan yang membebaskan dan mengangkat kita dari kesulitan. Apakah kita hidup dengan iman yang menatap kepada Kristus sebagai penyelamat kita yang sempurna dan kekal? Apakah iman kita berfokus pada Yesus sebagai imam besar yang kekal, yang selalu memperjuangkan kita di hadapan Allah? Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai dengan 28 menceritakan bahwa iman yang sejati adalah iman yang melihat Yesus sebagai pusat keselamatan kita yang sempurna. Apa kita memiliki keberanian untuk datang kepada Yesus dengan iman yang penuh keyakinan, seperti Bartimeus, dan memohon campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita memiliki iman yang cukup kuat untuk datang kepada Yesus dengan penuh keyakinan, meskipun keadaan kita terlihat sulit? Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52 cerita Bartimeus yang disembuhkan adalah contoh bagaimana iman yang melihat melampaui keterbatasan fisik. Kesimpulan. Tema iman yang melihat menekankan bahwa iman sejati bukan hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi juga dengan mata rohani yang tertuju pada janji dan pekerjaan Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 9 mengajarkan bahwa iman yang melihat menanti pemulihan Tuhan bahkan dalam keadaan terbuang. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6 menggambarkan sukacita yang luar biasa ketika Tuhan memulihkan umatnya dan mengingatkan kita untuk tetap berharap pada janji pemulihan Tuhan. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai dengan 28 menunjukkan bahwa iman yang sejati menatap kepada Yesus sebagai imam besar yang kekal, yang menyelamatkan kita sepenuhnya. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52 mengajarkan bahwa iman yang melihat tidak terhalang oleh keterbatasan fisik atau tantangan hidup, tetapi melihat kepada Yesus sebagai sumber mukjizat dan penyelamatan. Iman yang melihat adalah iman yang tetap berharap kepada janji Tuhan, meski dalam situasi sulit, dan yang selalu menatap kepada Yesus sebagai pusat keselamatan dan pemulihan. Dengan iman ini, kita akan mampu melihat karya Tuhan di tengah hidup kita dan menantikan pemulihan yang penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.